Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rozian, NIM 041 416 307 dari Universitas Terbuka Batam, akan membuat video simulasi sidang pembacaan nota pembelaan. Sidang perkara pidana nomor PDM 45-Romawi 2-2024 PN BDL atas nama terdakwa Ayam bin Kukuroyo dibuka dan terbuka untuk umum. Hakim Ketua. Jaksa penuntut umum, apakah saudara telah membacakan tuntutan? Sudah, Yang Mulia. Tuntutan pidana seumur hidup berasal pasal 340 KUHP. Hakim Ketua. Baik, penasihat hukum, apakah Anda siap membaca nota pembelaan? Siap, Yang Mulia. Kami mohon izin untuk menyampaikan nota pembelaan tertulis dan membacakannya. Terima kasih Majelis Hukum Hakim. Izin, saya Rozian SHMH selaku penasihat hukum terdakwa Ayam menyampaikan nota pembelaan. Ini demi tegak hukum, kebenaran dan keadilan. Yang Mulia, jaksa penuntut umum telah menuntut klien kami dipidana seumur hidup berdasarkan dakwa primer pasal 340 KUHP. Namun tuntutan tersebut tidak mencerminkan fakta, tidak memenuhi unsur pencernaan dan tidak sejalan dengan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, kami mengajukan pembelaan yang jernih dan terperinci agar perkara ini dilihat secara profesional. 1. Unsur dengan rencana terlebih dahulu yang terpenuhi. Anda siap, Yang Mulia. Jaksa penelitikan adanya keperencanaan hanya karena Ayam membawa pisau lipat dan menonton film narkos, dan itu tidak berdasarkan hukum. Menurut doktrin Forbes Red, perencanaan harus memenuhi 3 unsur. 1. Tegang waktu antara niat dan pelaksanaan. 2. Peluang untuk berpikir ulang. 3. Pelaksanaan dalam keadaan batin yang tenang. Dalam perkara ini, tidak ada satupun unsur terpenuhi. Peristiwa dimulai dari perencanaan biasa berlangsung cepat, spontan. Tidak ada bukti Ayam yang merencanakan, mempersiapkan teknik, membunuh atau menyusun strategi sebagai dimaksud pasal 340 KUHP. 2. Membawa pisau tidak otomatis. Membawa pisau lipat merupakan hal yang sangat lazim. Pisau lipat adalah multifungsi, bukan alat khusus pembunuhan. Kalau membawa pisau saja dianggap bukti rencana membunuh, maka semua orang yang membawa pisau adalah calon pembunuh. Ini tidak logis dan tidak sesuai asas hukum. 3. Peristiwa terjadi spontan. Perkelahian terjadi karena kondisi emosional, tekanan ekonomi, dan rasa iri yang tidak sehat, bukan pembunuhan yang melalui perpisahan matang. Oleh karena itu, untuk pasal 340 tidak terbukti secara sah meyakinkan Yang Mulia. Kami tidak menafikan bahwa Ayam menusuk korban, namun hukum harus objektif. Perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan biasa karena yang pertama, tidak ada niat jahat yang dibuat sebelumnya. Yang kedua, tidak ada persiapan khusus, kejadian berlangsung spontan. Yang ketiga, kejadian berlangsung spontan. 4. Unsur perencanaan tidak terpenuhi sama sekali. Mengenai barang-barang bukti, jaksa menyebutkannya adanya barang-barang diambil setelah korban meninggal. Namun, tidak ada dakwah pasal 365 KUHP. Tidak ada dakwah pasal 362 KUHP. Tidak pernah dijelaskan apakah barang itu diambil sebagai tujuan utama, maka barang-barang itu tidak relevan sebagai pemberat dan tidak bisa dipakai untuk memperkuat pasal 340. Hal yang mengurangi
bertanggungjawab pidana Yang Mulia Majelis Hukum. Yang pertama, klien kami masih muda, 23 tahun, usia yang belum tentang emosional. 2. Klien kami menyesali perbuatan dan kooperatif. 3. Tidak memiliki riwayat kriminal. 4. Kejadian tidak didorongkan dengan dendam atau permusuhan. 5. Ada tekanan psikologis luar biasa sebelum peristiwa. Permohonan, dengan seluruh fakta, doktrin, dan analisis hukum, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk yang pertama, menolak dakwaan pasal 340 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa tidak berbukti melakukan pembunuhan berencanaan. 3. Menyatakan terdakwa hanya berbukti melanggar pasal 338 KUHP. 4. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya, misalnya 10 tahun penjara karena usia muda, penyesalan, dan kondisi psikologisnya. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang Mulia Majelis Hakim, kami tidak hadir untuk memerintahkan kesalahan, kami hadir untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan tepat dan adil. Ayat memang bersalah, tetapi tidak bersalah atas dakwaan yang melebihi fakta. Kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan Yang Mulia. Terima kasih. Hakim Ketua. Baik, nota pembelaan telah dibacakan. Jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik? Siap Yang Mulia, kami akan mengajukan replik tertulis. Hakim Ketua. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada minggu depan dengan agenda pembacaan replik dari Jaksa penuntut umum. Sidang ditutup.